Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Berjumpa dengan kami kelompok 3A dari angkatan ke-7 peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agama tahun 2025. Hari ini kita akan membahas tokoh panutan yang menerapkan sikap-sikap dasar ASN berakhlak. Saya Arif Rizkila selaku host yang akan memandu acara bincang-bincang kita pada hari ini. Tentunya saya tidak sendiri. Hari ini saya bersama teman-teman saya. Silakan untuk teman-teman semuanya perkenalan terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Wahyu Wulandari. Salam kenal semua, saya Devi Minalia. Perkenalkan, nama saya Nena Kristi Damayanti. Halo semua, nama saya Edo. Baik, kembali ke topik kita yang tadi, yakni tokoh panutan yang menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Menurut Mbak Ulan nih, kalau disuruh memilih satu tokoh panutan, Mbak Ulan akan memilih siapa nih? Baik, terima kasih Mas Arif atas pertanyaannya. Sebenarnya ini pilihan yang sulit ya, karena hanya satu orang. Tapi kalau saya disuruh memilih, menurut saya Bapak Menteri Agama kita sekarang, Bapak Nasaruddin Umar yang akan saya pilih. Dan kita juga sudah berdiskusi dan sepakat untuk memilih Bapak Menak lah ya, yang menjadi tokoh panutan kita dalam penerapan sikap ASN berakhlak. Ya, betul sekali Mbak Wulan. Memang banyak sekali sebenarnya tokoh-tokoh yang menerapkan sikap-sikap berakhlak ini. Tetapi setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk memilih Bapak Menteri Agama dikarenakan kami melihat dari track record Bapak Nasaruddin dan kami melihat sosok beliau yang hangat dan cerdas, sehingga membuat kami memilih beliau sebagai sosok tokoh teladan yang menerapkan sikap-sikap dasar ASN berakhlak. Menarik sekali ya untuk kita bahas. Mungkin teman-teman di rumah juga penasaran dengan sosok Bapak Menteri Agama yang disebutkan tadi sebagai tokoh panutan. Bisa lebih dijelaskan lagi tidak Pak Edo mengenai sikap apa yang sudah diterapkan oleh Bapak Menak kita ini? Baik, seperti yang kita ketahui, berakhlak itu merupakan singkatan dari berorientasi pada pelayanan publik, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saya akan membahas sikap dari Bapak Menteri Agama pada berorientasi pelayanan terlebih dahulu. Salah satu yang sudah dilakukan oleh Bapak Menteri Agama yaitu dengan pengembangan kurikulum cinta. Menteri Agama, Bapak Nasaruddin Umar, juga menekankan pentingnya pendidikan yang menanamkan nilai-nilai cinta dan toleransi, sehingga anak-anak tidak merasa berhak mendiskriminasi kelompok yang berbeda. Kurikulum cinta akan diterapkan di madrasah-madrasah dengan menekankan nilai-nilai persaudaraan dan toleransi. Betul sekali Bapak Edo. Selain itu, Bapak Menak juga menerapkan pendidikan karakter dan kualitas SDM. Beliau menilai bahwa peran guru lebih dari sekedar mengajar, tetapi juga membimbing dan menanamkan nilai-nilai luhur dan membentuk karakter peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa Bapak Nasaruddin senantiasa memberikan pelayanan terbaik dalam pendidikan di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Edo dan juga Bu Depi. Berdasarkan jawaban dari Pak Edo dan Bu Depi, luar biasa sekali ya Bapak Menak kita ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait sikap akuntabel yang dimiliki oleh Bapak Menteri Agama kita. Baik, silakan Mbak Ulan untuk menjelaskan terkait sikap-sikap akuntabel yang dimiliki oleh Bapak Menteri Agama kita, Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Oke, terima kasih Pak Arif. Jadi, sikap akuntabel yang ditunjukkan Bapak Menteri Agama dengan senantiasa memberikan laporan anggaran dari Kementerian Agama. Nah, menurut saya, sikap transparansi yang ditunjukkan beliau ini dilakukan dengan tujuan agar kita semua dapat ikut melihat transparansi dari anggaran Kemenak sendiri. Nah, selain itu juga menurut saya Bapak Menak mengawasi pelaksanaan kebijakan. Beliau turut serta dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Itu menurut saya.
Wah, luar biasa sekali ya Bapak Menak kita ini. Terima kasih Mbak Ulan. Selanjutnya teman saya Mbak Nena Kristi yang akan menjelaskan terkait sikap kompeten yang sudah diterapkan oleh Bapak Menteri Agama kita, Bapak Nasaruddin Umar. Silakan Mbak Nena. Terima kasih Pak Arief. Sebelumnya, mengenai sikap kompeten, ada 2 hal penting yang berusaha Bapak Menteri Agama kita tingkatkan, yaitu kompetensi guru dan pemberdayaan imam masjid. Meningkatkan kesejahteraan guru, Bapak Nasaruddin Umar menegaskan komitmen dari Kementerian Agama untuk terus berusaha meningkatkan kesejahteraan guru di seluruh Indonesia melalui berbagai kebijakan, pelatihan, dan penyediaan fasilitas yang memadai. Selanjutnya, yaitu pemberdayaan imam masjid. Bapak Menteri Agama juga menegaskan pentingnya pembinaan imam masjid dalam menyebarkan moderasi beragama dan berkomitmen untuk terus memperhatikan kesejahteraan dan pengembangan imam masjid. Terima kasih Mbak Nena atas penjelasannya. Selanjutnya yakni sikap harmonis. Seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa Bapak Nasaruddin ini merupakan sosok yang hangat. Tentunya beliau senantiasa menunjukkan sikap-sikap yang harmonis. Bukan begitu Pak Edo? Ya, betul sekali Pak Arif, bahwa Bapak Menteri Agama kita ini senantiasa mempromosikan kerukunan antar umat beragama. Secara konsisten, Bapak Menteri mempromosikan kerukunan dan toleransi antar umat beragama, serta menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai. Beliau juga menghargai perbedaan. Beliau menunjukkan kemampuan untuk menghargai perbedaan dan mempromosikan terutama dialog antar umat beragama. Beliau juga membangun hubungan baik dengan berbagai pihak, membangun narasi-narasi yang bersifat menyejukkan, positif, dan yang luar biasanya beliau merupakan ketua umum Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Luar biasa sekali ya sikap harmonis yang ditunjukkan oleh Bapak Menak kita ini. Baiklah, selanjutnya masih ada 3 sikap lagi nih dari Bapak Menak yang akan kita bahas, yakni sikap loyal, adaptif, dan juga sikap kolaboratif. Untuk sikap loyal nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Ulan, sikap adaptif oleh Mbak Depi, dan juga sikap kolaboratif oleh Mbak Nena. Dimulai dari Mbak Ulan terlebih dahulu ya. Silakan Mbak Ulan. Baik Pak Arief, nah kalau kita berbicara sikap loyal dari Bapak Menak ini, Bapak Nasaruddin ini kalau kita lihat telah berdedikasi di bidang agama dan pemerintahan. Nah, ia pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak di tahun 2006 sampai 2012 dan juga menjadi Wakil Menteri Agama pertama di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden SBY ya. Pada saat itu di tahun 2011 sampai 2014. Nah, pada tahun 2016 Presiden Joko Widodo juga menunjuk beliau ini sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, posisi yang diembannya hingga kini. Dan selain itu juga kalau kita lihat Pak Nasaruddin ini aktif dalam organisasi lintas agama dengan mendirikan masyarakat dialog antar umat beragama atau Madiyah sejak tahun 1983 kalau tidak salah. Begitu. Baik, selanjutnya sikap adaptif yang akan dijelaskan oleh Mbak Depi. Baik Pak, untuk sikap adaptif, beliau menerapkan kebijakan yang fleksibel. Menak Nasaruddin Umar menunjukkan kemampuan untuk menyelesaikan kebijakan dengan situasi dan kondisi yang berubah-ubah. Selain itu, beliau menghadapi tantangan dengan kreativitas. Beliau menunjukkan kemampuan untuk menghadapi tantangan dengan kreativitas dan inovasi, seperti dalam pengembangan kurikulum, cinta, dan pemberdayaan imam masjid. Baik, selanjutnya sikap kolaboratif yang akan dijelaskan oleh Mbak Nena. Silakan Mbak Nena. Berbicara mengenai sikap kolaboratif, Bapak Nasaruddin Umar menunjukkan kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas-komunitas agama.
Baiklah, itulah mengenai pembahasan terkait tokoh panutan yang kelompok kami pilih dalam penerapan sikap dasar atau nilai dasar yang diterapkan oleh ASN, yakni berakhlak. Tentunya seperti yang kami bilang dari awal, ada banyak sebenarnya yang menerapkan sikap berakhlak, akan tetapi kami memilih Bapak Menteri Agama dalam hal ini. Benar Bapak Arif, harapannya kita semua dapat mengambil contoh perilaku yang baik yang dijelaskan tadi, terutama kita sebagai ASN Kementerian Agama. Terima kasih kepada teman-teman atas diskusi kita pada hari ini. Menarik sekali ya pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas tadi bisa teman-teman semua ambil pelajarannya. Saya selaku host memohon maaf apabila dalam memandu acara ini ada kesalahan yang saya perbuat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.